sampai itu kok. Awalnya itu kemarin bulan ini sih kok apa kayak ngulang pembahasan nih kok waktu responsi itu yang example 811 itu. Bis gitu langsung nerangno bab lain. Cuman kan Charles, ya apa Charles? Cuman itu loh Gus, change pressure tapi temperaturnya konstan terus gitu-gitu. Oh, oke. Itu udah belum? Cops rule. Cari CP. Sudah, itu juga. Terakhir sampai Ya, tak buka buku. oke. Ya oke, aku sambil cerita. Berarti ada beberapa yang sudah tak jelasin minggu lalu ya? Yang constant temperature. Iya, terus yang mix kok, yang bisa CP mix sama dengan Y kali C1 itu. Oke, paham. Terus disuruh lihat example 8,3 step 5, sudah sampai situ Pak. 835. Bentar. Yang halaman 374. Oh, ini mirip gak sih? Pokoknya konsepnya sama kayak kemarin. Sama lah kita lihat. Oke, kalau gitu. Aku review sedikit aja kalau gitu ya. Meskipun udah jelasin minggu lalu. Ya, ini jadi kalau di lintas hipotetik itu kan yang berubah harus satu-satu kan ya. Tekanannya dulu, baru pada suhunya tekanannya berubah, suhunya tetap, atau suhunya berubah, tekanannya tetap, gitu kan ya. Oke. Habis itu, terus gimana cara cari perubahan entalpinya itu, kalau perubahan-perubahan kayak gitu itu. Nah, itu gini kita bahas. Ini penurunannya aja. Yang perlu kalian ingat itu kalau solid dan liquid, perubahan tekanan pada suhu konstan, itu perubahan entalpinya itu kayak gini. Jadi delta P-nya itu nggak bisa diabaikan seperti kalau kita ngomongin gas ideal. Kayak gitu ya. Jadi delta H-nya itu sama dengan delta P kali V. Nah itu kan udah tak ulang-ulang di minggu pertama rasanya. Phase spesifik ini adalah support densitas. Kayak gitu. Ini ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, untuk gas ideal, yang seperti aku barusan bilang itu, bisa diasumsi delta H-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau di tabel itu ada informasi, contohnya kayak H2O gitu, ada perubahan tekanan, kan kita punya steam tables. Kalau diminta pakai steam tables, jangan diasumsi 0. Kayak gitu. Jadi kalau steam tables kan berarti keadaan akhir kurang keadaan awalnya aja. Kalau pakai steam tables, cari delta H-nya gitu. Nah, terus kalau perubahan suhu pada tekanan konstan, perubahan suhu itu kita mengenal istilah CP dan CV. CV itu kapasitas panas pada volume konstan. Kalau yang CP itu tekanan konstan. Ingat di sini P itu pressure, V itu volume. Jadi yang ada di sininya itu yang konstan. Kayak gitu. Nah, untuk liquid dan solid, CP dan CV itu sebanding. Kayak bisa dianggap sama gitu. Tapi untuk gas ideal, dia korelasinya dihubungin pakai konstanta gas ideal. Yaitu CP sama dengan CV plus R. Gitu. Nah, untuk U ini jarang sekali dipakai sih, tapi minggu lalu kita pakai. Jadi kalau intinya bedanya rumus delta U sama delta H spesifik itu cuma di sini. Satunya pakai CP, satunya pakai CV. Itu aja. Nah, delta H sama dengan integral CP dt itu biasanya dipakai untuk hampir semua senyawa sih. Meskipun liquid, solid, gas, itu NME pakai itu. Integral CP dt. Nah, ini kan untuk gas ideal ya, yang ini aku nulisnya. Gas ideal, kalau tidak ada perubahan P ini tepat untuk gas non ideal. Gas non ideal itu
asumsikan delta H itu tidak independen terhadap kalau non ideal itu. Nanti non ideal itu di termo, nggak di NMA. Nah, untuk solid dan liquid itu sebenarnya itu kayak gini rumusnya. Tapi suku pertama di persamaan ini tuh terkadang diabaikan nilainya. Kalau kalian lihat di Felder halaman sebentar. Halaman 368 equation 8310B itu ditulis di situ aku mungkin bukain bukunya aja ya biar langsung lihat di sini. Bentar. Oke, kalian bukunya ya. Sudah. Oke. Nah, ini kan rumus yang tadi ini kan. Yang ini tuh. Nah, dia tulis di bawahnya for all but large pressure changes and sebentar. Sorry. For all but large pressure changes and small temperature changes, the first term of equation ini itu usually negligible. The second term. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika ada perubahan tekanan yang besar dan perubahan temperatur yang kecil, first term atau suku pertama dari equation 8310B itu atau yang ini itu usually negligible atau diabaikan. Jadi kayak diasumsi 0 gitu. Relative to the second term karena nilainya sangat kecil. Kayak gitu. Jadi kalau delta hanya solid atau liquid perubahan suhu, itu ambil yang suku kedua aja. Dia bilang large pressure changes itu bisa diabaikan. Apalagi kalau cuma small. Gitu. Aku kembali ke sini. Sebelum aku lanjut masuk ke yang Cops rule dan lain-lain itu, apa itu CP fungsi T? Itu CP itu kan bisa lihat tabel B2. Tapi di sini aku nggak mau nanya kalian CP-nya dari mana, karena aku yakin kalian sudah tahu. CP itu dari tabel B2. Aku mau tanya, sebenarnya CP itu apa? Maksudnya apa itu gini, misalnya aku tanya, titik didih itu apa sih? Titik didih itu kan titik suhu di mana sebuah senyawa itu mulai berubah fasa gitu kan, dari liquid ke vapor gitu kan. Nah kalau CP ini apa? Ada yang tahu? Specific heat at constant pressure, go. Specific heat capacity at constant pressure. Oke, benar. Ya, tulis jawabannya. Tulis 1 poin di sheet-nya untuk week 3 itu. Oke, di situ ada kata-kata heat capacity. Heat capacity itu apa sih? Ada yang tahu? Selain Charles. Gantian. Iya, tahu. Itu kapasitas panas. I can Maksudnya drop apa you. kapasitas panas itu? Yang jawab di chat. Kapasitas itu apa sih? Kuota. Ya, kayak misalnya bis kapasitasnya berapa ya bis itu ya? 50 anggapannya ya. Jadi kan maksimal dia bisa menampung 50 orang. Nah, kalau kapasitas panas? Daya tampung menahan panas. Ya, daya tampung panasnya yang bisa ditampung gitu kan ya.
Benar. Tulis di sheets ya, 1. Sama Charles juga 1. Oke. Kalau kalian googling, di antara semua liquid, water itu punya kemampuan mengambil panas terbaik. Maksudnya mengambil panas terbaik itu misalnya gini. Mengambil panas terbaik itu misalnya, ya intinya kayak kalian mau ngambil, kayak misalnya kalian mau mendinginkan di suatu alat gitu loh. Itu water itu juga bisa sebagai media pendingin gitu. Nah, di antara semua liquid, kalau kalian googling, itu water itu punya heat capacity yang paling besar. Yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ada yang tahu nggak kenapa kok heat capacity-nya water itu paling besar? Atau cukup besar? Kalau kalian nanti kerja test yourself, 373, itu kalau etanol itu 0,54 kalori per gram derajat Celcius. Ada yang tahu nggak kenapa kok air itu ini cukup besar? Liquid water ya. Air Ini kenapa air punya spesifik besar ya kok pertanyaannya? iya, sebentar. Ini ada yang jawab di chat. Mungkin ikatannya kok. Iya, hampir benar. Kenapa ikatannya? Iya, ada yang benar, tapi orangnya udah jawab tadi. Jadi aku kasih ke yang lain. Yang benar ini aku kasih 3 poin lah kalau ini. Iya, on mic aja. Ada yang benar udahan di chat itu. On mic aja. Udah ada 2 yang benar loh di chat. Apa kayak ikatan hidrogen pada airnya ya kok? Iya, benar. Iya, karena dia punya ikatan hidrogen. Satunya yang jawab ikatan hidrogen, kenapa kok Rachel 3 poin ya? Tulis di sheets. Oke, kok. Kenapa kok ikatan hidrogen itu ngaruh ke CP-nya? Yang lain boleh loh, kalau mau jawab. Kenapa kok ikatan hidrogen itu ngaruh ke CP yang besar? Iya, Angelita Rusli ini jawabannya mendekati. Dia bilang gini, karena kan kuat, maka susah dilepas, sehingga CP-nya besar. Ya, ikatan hidrogen kuat. Ada sesuatu di tengah, di antara ikatan hidrogen yang kuat dengan CP yang besar. Itu apa? Molekulnya. Bukan. Maksudnya, kalau ikatan hidrogennya kuat, terus itu ada sesuatu lagi yang menghubungkan ke CP-nya. Gitu maksudku. Kayak tarik antar molekul. Iya, ini ada yang, iya bukan, iya itu berhubungan dengan ikatan yang kuat, War. Ada yang jawab ini. Titik didihnya tinggi. Benar.
Apa hubungannya? Ya, oke. Yang jadi Li 1,5, Alisa 1,5 ya. Kalau titik didihnya tinggi, berarti kan eh, jadi kan air itu kan berwujud liquid kalau 1 atm ya, mulai dari 0 derajat sampai 100 derajat kan ya. Nah, 100 derajat dia mulai mendidih. Nah, kalau titik didihnya tinggi, berarti kan dia bisa stay di fase liquid cukup lama. Kayak gitu. Jadi kayak dia bisa menampung panas sebesar CP-nya dia, terus kalian integralin dari 0 sampai 100. Panas yang apa kayak eh kok bukan gitu. Intinya itu kayak dia itu bisa menampung panas sebesar selama dia stay di fase liquid gitu loh. Gitu. Karena titik didihnya tinggi. Jadi itu kayak tadi ada jawab ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu kan susah diputus. Nah, jadi untuk memutus ikatan hidrogen biar jadi vapor gitu, itu butuh tinggi gitu loh. Jadi energinya lebih besar. Makanya titik didihnya lebih tinggi. Jadi makanya CP-nya liquid water itu lebih besar daripada senyawa yang lain. Nangkep kah? Atau nggak tahu aku ini ngomong apa? Nggak paham aku ngomong apa? Yang nangkep kasih jempol. 1, 2, 3, 4. Oke, lumayan banyak yang nangkep. Itu. Ya, itu supaya kalian belajar itu nggak bingung. Ya, maksudnya kayak nggak cuma gitu, dimasukin integral. Nggak tahu CP itu apa. Oke, untuk CP, kita masuk yang ini ya. CP itu ya ini, satu itu bisa kalian lihat bentuk polinomialnya, fungsi T itu di tabel B2. Tapi kalau di tabel B2 itu nggak ada datanya, itu kalian bisa pakai beberapa metode ini. Yang pertama itu Cops Rule. Ini itu biasanya kok di NME itu biasanya sering kayak udah tanggung jawab pembuat soalnya itu suhunya. Jadi kayak pembuat soalnya menyesuaikan sama ini suhunya. Nah, itu intinya carinya itu caranya misalnya CaOH 2 kali. Itu kayak CP-nya tiap atom itu kalian jumlahin. Jadi kan CaOH 2 kali itu terdiri dari 1 atom Ca, 2 atom O, 2 atom H. Jadi CP-nya CaOH 2 kali itu kalian dapat dari CP-nya Ca, CP-nya atom Ca ditambah CP-nya atom O, karena atom O-nya itu ada 2, maka dikali 2. Ditambah CP-nya atom H. Karena atom H itu ada 2, dikali 2. Nanti, dari mana CP-nya Ca, CP-nya O, dan CP-nya H ini? Itu dari tabel B10. Kita coba lihat tabel B10. Ini tabel B10. Jadi tuh kalian nanti lihat itu atom yang kalian mau cari itu apa. Misalnya oh ya, kalian lihat. Hati-hati dengan wujudnya ya. Yang kalian mau cari itu solid atau liquid. 17. Kalau solid misalnya oh 17, tapi kalau untuk liquid dia 25. Satuannya itu joule per gram atom itu bisa asumsi kalian sebagai joule per mol derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kayak Ca itu kan nggak ada tuh di sini. Itu dianggap sebagai all others. Yaitu pakai 26 sama 33. Kalau solid 26, liquid 33. Gitu. Terus dimasukin angkanya aja, terus dijumlah dapat CP-nya Ca 2 kali. Paham ya sampai sini ya? Pahamkah?
Ada yang jawab, ya aku nggak paham. Nah, kalau mixture campuran itu kalau campuran gas atau campuran liquid, yang liquidnya ini yang strukturnya mirip. Misalnya seperti pentana dan heksana. Pentana itu hidrokarbon dengan atom C berapa? Ada yang ingat? C berapa? 5. Heksana 8. berapa? 6. Oh iya, 6. 7. 6 atau 6. 6. 7 hekta. oke. 6. 6 dong. Nah, heksana 7 hekta. heksana 7. Oke, ya. Makanya dia itu kan kayak atom C-nya cuma satu gitu. Strukturnya juga mirip kan. Pentana sama heksana tuh rantai karbon lurus dengan C6. Dan satunya C5 kalau pentana. Makanya itu bisa dianggap yang mirip gitu maksudnya. Miripnya kayak gitu. Mirip secara struktur. Nah, itu cara cari ini bukan cara cari CP sih. Kayak dia tuh cari delta H-nya itu bisa, kan kalian harus ngitung campuran yang terdiri dari misalnya heksana dan pentana. Nah, kalian nggak punya datanya. Campuran pentana dan heksana itu berapa sih sebenarnya CP-nya? Nah, itu delta H-nya itu bisa kalian dapat dari penjumlahan delta H-nya masing-masing komponen murni. Jadi kayak biasanya itu diketahui pentananya itu berapa gram, berapa masanya atau berapa molnya, heksana itu berapa molnya. Terus nanti kalian cari delta H-nya pentana itu berapa, ya berarti dikalikan dengan spesifiknya kan, data spesifiknya ditambah molnya pentana dikali delta spesifiknya pentana. Dicari masing-masing terus dijumlah gitu. Itu untuk yang mirip ya. Terus untuk campuran gas atau solid di dalam cairan yang sangat larut. Jadi kayak misalnya aku punya H2SO4 dengan konsentrasi 0,001%. Itu kan misalnya H2SO4-nya di dalam air gitu ya, misalnya. Berarti CP-nya itu aku boleh pakai CP air. Gitu, karena sangat encer gitu. Ini kayaknya aku salah kata. Harusnya encer, kayak intinya sangat encer gitu. Tiap produk. Ukurannya itu komposisinya diketahui, misalnya mengandung 0,3 itu kan biasanya mol 0,3 mol, misalnya pentana per mol campuran kayak gitu. Itu kalian bisa pakai ini. Jadi itu CP mix-nya itu adalah CP ini senyawanya. Jadi misalnya pentana misalnya apa tadi? Misalnya senyawa A, senyawa B. Komposisinya senyawa A dikali CP-nya senyawa A ditambah komposisi senyawa B dikali CP-nya senyawa B. Itu dapat CP mix atau kapasitas panas campuran. Nah, ingat kalau CP per satuan massa atau misalnya kan CP itu biasanya Joule per gram derajat Celcius atau Joule per mol derajat Celcius. Nah, kalau dia itu per gram atau per kilogram atau per apapun yang persatuan massa, itu YI-nya harus fraksi massa. Tapi kalau dia per satuan mol, LB mol, kilomol, mol, itu YI-nya harus fraksi mol. Kayak gitu. Oke. Udah, sampai sini aja. Anunya CP. Ada yang mau ditanyain? Oh, oke. Nanti ya. Ada yang tanya. Di sheets itu kolom yang kelompok A, kelompok B itu apa? Ganti tanya sih. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, ini. Kita latihan soal.
Nah, seperti biasa, kan itu kita ada kemarin tak kasih tahu kan beberapa test yourself putus-putus dah. Enggak kok. Oke. Ada yang cetak putus-putus soalnya. Ini. Kan aku udah bilang kemarin bakal bahas beberapa problem yang tak sebutin itu kemarin sama beberapa test yourself. Nah, aku pecah kalian dalam beberapa kelompok. Kalian kerjain dulu itu, nanti kita bahas bareng di main room ya. Nah, kita punya waktu sampai 6:30. Jadi aku kasih berapa menit ya biar nontonnya? 30 menit? Ya, sampai 5:45. 5:45 ya. Berapa yang dikerjain itu nanti lihat di nama breakout room-nya kalian. Sekarang rename dulu kelompok 1 sampai kelompok 5. Pilih sendiri kan kok, bukan di situ ada kelompok A, B itu. Nah, ini pilih sendiri yang ini. Oke. Ayo langsung rename. Kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Berarti satu kelompok 36 bagi 5, 7. 7 sampai 8. Cuman dari kelompok 1 yang 8. Kelompok lainnya 7. Di rename kelompok _NRP _nama. Rusuh. Ya udah, daripada kelamaan tak open aja. Nanti kalau ada yang kelebihan langsung aku pindahin ke kelompok lain. Oke. Silakan masuk. Iki Alvindo. Duh, apa kon nang kene? Iki Austin. Duh. Cung. Oi, Cung. Lapo kon nang kene? Dit ngomong kok saya Dit besok saya sprint. Oh iya benar. Ini udah bertujuh kan? Oh ya udah. Kita problem berapa ya? 8-18. 8-18. Oke. Iki gorong iso iki. Iya. Bentar. Wah, kelompok 3 ngeri yang delon. Sopo 3? Farhan, Mikael, Wah. Hashtag Justice for Brinanda. Kelompok siji
Wah, si Ciki, wah ngeri-ngeri. Hans, Kalau siji ku alien kabeh, Pak. Charles, Iya. Shadi. Kelompok 2 iki ciwi-ciwi. Mek Kevin ambek Kak Ronaldo sing iku cowok. Tin, duh, diem-diem baik. Apa Dit? Kenapa? Perkenalkan diri dong. Ah, Ada udah baru kenal di sini. toh. Udah kenal. Member Ya, baru ini loh. kita rapat acara ya semuanya ya. Ya, Oh. jadi konsep CG gimana Bapak Austin Kristiadi? Bisa Ya, untuk dijelaskan? Babak rally dan gamebusnya ya nanti guys. Ditunggu. Wah, Kemarin sampai jam berapa, Tin? Hah? 1? Wah. Gila, Pak. Duh, yang Duh. sabar ya tuh. Yang sabar tuh. tuh ini sopo? Alvindo dan Ricardo. Ada Ricardo, 2. Lek Alvin Dukido. Oh iya. Masalah mirip, Pak. Celukan nih. Loh, masalahnya sabar apa? Kan Ricardo gak join acara. Enggak. Jam 1 Wah. loh. Waduh. Aduh. Anjir, mesti kok Adit iki. Oke, Tenang, Dit. udah bisa share screen. Oke. Aku mau nge-spill sih, Dit. Spill apa tuh? Gak wis gak jadi. 18. Oke. Aku diketahui apa 0,3 aseton. Terus dulu diketahuinya. Apa persen weight-nya berarti kan apa ya? Iku nulis apa ya oleh persentase massa itu. Fraksi massa pokoknya. X yo, oleh fraksi massa itu. Yo X. Iya ya. Berarti X aseton itu sama dengan 0,3. Kan kami nulis biru. Ya. 0,3 gram aseton per gram. Terus X C6H14 C6H14O ini kok apa yang ngomongnya? Itulah C6H14 H14O sama dengan 0,7 gram bla 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 per gram. Terus dia disuruh nyari delta H. Oh, T1 nih sih. T1E dia 45 derajat Celcius. Kedua 20. T2-nya dia 20. Yang ditanya itu delta H nih. Nyari CP dulu kan. Asumsi sih. Delta H pencampurannya dia sama dengan 0. Asumsi gitu biar lebih mudah. Gak tahu itu kenapa ya delta H-nya sama dengan 0. Aku harus tanya sih. Tanya tah. Nanti sih. Resmarin nulis. Asumsi. Asumsi delta H campuran 0. Delta H mix sih apa ya? Delta H campuran. Tak bantu nulis kan. Mix sama dengan 0. CP berapa? 6H14. Tulisanmu merusak kerapiannya Ian, Pak. Oke, wis clear nih. Tuliskan. DP sembarang mau aseton dulu atau C6H14O dulu. Nah, itu berarti kita pakai tabel B berapa itu? B9 ya? B9 apa B10? 10. Oh, B10 ya?
Iya 10. Itu hmm, Kok kamu tahu, Tin? Loh, dibilangin tadi. Iya, 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 iya. itu kan dia mall C-nya ada 6. Terus C itu apa namanya? Itu nih 12 Joule per mol degree Celsius. Apa? Adit kok manggil? Go. Ah, ah, ah. Itu kan disuruh kita bikin assumption sebanyak mungkin. Ya, sebutuh kita. 18. Tunggu, aku baca semua. Yes. Mm-mm. Asumsi ini harusnya itu toh. Gak ada CPMA, gak ada tahap mixing ya. Mm-mm. Maksudnya apa? Delta Hamex itu bisa diabaikan gara-gara itu takut. Apa nih? Kenapa kita abaikan gitu? Erik? Itu antara dua sih. Antara kalian belum belajar dan dalam proses pencampuran itu panas yang dilepas atau yang diserap itu. Kecil. Ya kecil banget. Terlalu kecil lah. Oke. Dalam mixing itu gini. Nanti kalian belajar kok. Itu misalnya kamu nyampurno H2SO4 be air. Itu gak boleh langsung kamu grocok H2SO4 ya. Nanti isam kayak boom. Bukan meletus ya. Kayak bumping gitu loh. Kayak dia itu soalnya like kamu pegang nanti itu jadi anget beker itu. Aku gak pernah nyoba tapi itu wes diajarno ndek termo sih. Like kamu grocok itu katanya nanti bisa kayak loncat gitu glass beker. Bisa gitu. Terus ya apa nyampur kok? Di dikit-dikit gitu loh. Oh. Gak boleh di sour langsung gitu gak boleh. Itu berlaku buat NaOH juga. Oke, Kian, monggo dilanjut. Oke, kok thank you. Udah. Apa ada lagi? Ada ini komentar? Enggak ada. Nanti aja di room komentarnya. Oh tidak. 12 berapa tadi? 12 Joule per mol. Daftar acara lagi. JK. Waduh. Aduh. Nice banget kok. Kenapa aku moro-moro digas kayak gini? Ya. Nice banget kok. Kita diam. Close rec. Dua-duanya. Alvindo sama Ricardo. Loh, gas ada. Alvindo. Do, ayo do. Acara lagi do. Iki tinggal nulis namamu tok di proposal sih, apa? Tak tulis sekarang dah. Korma-kore tak tulis sih. Enggak apa-apa dong, acara lagi. Bukan aku yang keringat nanti. Oh saya. Waduh. Ampun. Alvindo mau deh di Didi lah. Wah. Iya, mau ketemu itu. Aku paham. Aku ada pro canvas itu. Mau dah. Tak kasih wes. Yang penting kamu daftar doktes aja. Lanjut guys. Lanjut. Ini sampai 17.54 soalnya. Ana itu Yan, apa derajat Celcius sih per mol derajat Celcius. Terus ditambah sama karena molnya H itu ada 14 kali 18 Joule per mol degree Celsius. Sama O-nya cuma 1, jadi langsung 0,02. 25 Joule per mol derajat Celsius. Totalnya 349 Joule per mol derajat Celsius. 349? 349 berapa tuh? 349, iya 349 toh. Joule per mol.
Aseton itu apa? Rumusnya. Itu ada di tabel B2 kok. Oh iya? Iya. C3-an. Langsung Oh, masuk naik. Langsung masuk naik 0,123. oh iya. Kan CP toh masih kan. Belum delta ini. Plus dalam kurung Oh, dalam 18, Oh alah, iki sing koyo ikut ah. ya 18,6 kali 10 pangkat min 5 T. Ya, wait. Daripada Anda capek-capek, mending saya yang tulis. Seton. Terus Mas T-nya satu apa T doang Mas, gak usah ada kuadratnya. wah, sorry. Wis yo, mau ikut tak yo? Ya, Oh, itu iya. satuan nih, joule per mol, kilojoule. Hah? Satuan nih Pak, Se- kilojoule per mol Yan. derajat Celcius. Apa? Itu bukannya pangkat min 5 ya? Iya, pangkat Asik. 5. Kurang min. Wah. Oke. Iya nih kayak apa sih? KTDT KJ, tadi. KJ per mol degree Celcius Yan. Langsung ini. Satuannya Yan, jangan lupa. C per mol Yes. Celsius. Oke, bagus. Terus langsung delta H. Loh. Terus depannya nggak apa-apa, gak usah diiris. Sama dengan binary. Delta H caping. Karena dia asetonnya cuma 0,3, berarti 0,3 gram aseton per gram. Karena itu masih dalam gram, jadi harus gram aseton per gram. Kenapa aku ngomong sendiri ya? Guys, kalian gak ada yang mau bantuin buat ngomong tadi? Iya, ini bukannya CP campuran dulu tah, sing 0,3 kali itu ya. Lo entalpi Ya itu. kayaknya ada integralnya nggak sih? Iya makanya langsung tak anu nah. Oh, oke. Itu dikaliin sama karena MR-nya aseton itu 58,08 gram per mol. Berarti kalikan 1 mol per 58,08 gram. 1 mol per 0,08 gram aseton. 58,08 gram aseton. Panjang banget bang. Terus dikali integral. Suwe 20 ya yang atas ya? Iya 20. Berarti hasilnya minus sih. Iya, betul. Integralnya sing iki, sing 0,3. Ya. Terus langsung tulis ini kuai Kak Wafo. Dengan Ada tambahan nih bang. Oh, kecuali kamu mau nganu AC nggak apa sih? Itu tulisan delta H AC tapi punya aseton. Jadi ngitung satu-satu gitu. Maksudku itu yang atas ini AC boy. Nanti dijumlah gitu tuh. Oh, iki AC. Ya. AC. Yap. Oh. Yang bawah delta H C6H14O. Terus nanti H totalnya tinggal ditambahin. Itu. Itu hitung sih.
Mau dihitung sih ya nggak apa-apa sih. Oh, ada jawaban akhir soalnya. Dong guys. Wah, Aura kalah, Pak. Iyalah, musuhnya AE. Ini Tapi apa? emang mau kekambut, Pak. Sial. 1 mol per MR ini berapa? Oke. Itu MR-nya itu 102,175 gram per mol. Ya, 100. 102,175 gram. Aku pakai yang lengkap. MR. gram C614. Oh. Terus dikali. Terus dikali sama Kali BI. CP ini. ya. 49. Ya. Itu masih joule per mol sih. Masalah nih di soalnya itu dimintanya joule per gram. Bener. Nanti yang delta atas ya. aseton itu yang diganti. Oke. Jadi joule per gram aja. Gue dijawab. Guys, ada yang bisa ngitung ini integralnya, guys. Oke, coba kita hitungin. Sip. Photomet. Pedomit, Pak. Sebuah kewajiban. Anak teknik harus punya photomet. Aku bela nih tuku kalkulator sih ngono itu, Pak. Integral. Biar enggak ulangan kuis gak bingung. Sing bawah 2,39 sih. Aku dapat 391 lah. Yang bawah ini berapa? Yan. Kamu belum yang bawah belum ada delta T nih. Pakai integral bisa. Ya integralnya nggak apa-apa. Nanti kan sama aja sih hasilnya. Penanggapannya langsung delta T. Sip. Kasih titik. Yang ini itu hasil yang integral atas hasilnya minus 3,22. Bentar. Tiga usah dikali toh. Kalau saya atik itu toh. Yo. 0,3 dikali 1,58,08 dikali minus 0,22 minus 0,016. Gak perlu tulis. Oke. Nanti minus screenshot. Ini ada yang nulis lagi kan? 0,166. Ini apa satuannya? Kilojoule per gram masih kan? Ini diganti kilojoule kan? Itu kilojoule. Kilojoule per gram. Nanti gantian jadi gram. Yang bawah berapa tadi? 391. 2,391. Gak mungkin sih. Dia pasti minus. Sing kilojoule kan kali 1000 toh. Nanti. Enggak, maksudnya yang bawah ini masuk itu 0,7. 0,7 dikali 349 dikali min 25 dibagi 102,175. Harusnya min 59,77. Oh iya. Sip. Tuh, akhirnya soalnya lebihan. Min 59,775. Yang bawah. Kira? Min 59. 59,775 joule per gram. Itu yang atas kalian gantian jadi joule per gram. Jadinya harusnya kamu dapat piro ya? Minus 0,0166.
Berarti Setelah ini 6 paling belakang itu berapa? Anggai. 16,6. 6 berapa? 63223. 0,01663223. Ambilan 32 nih tak ai. Berarti 16,623. 632 dah. Ya, 32 anggap aja. Ya itu. Terus Minusnya jangan lupa. Terus ditambah. Tambah nggak sih? Ya tambah Yan. Tapi kok sih di buku harian Felder beda ya sih? Apa beda ya? itu dia kilojoule per gram Kilojoule. yang di buku Felder. Oh iya. Masuk Padahal akal. soalnya minta joule per gram. Berarti ini minus 16. Minus 16 berapa itu? 0,632 joule gram ditambah minus 59,773 blok 3 joule per gram. Hasilnya 405 Yan. 405. Min 76 lah 76. harus. 76 dit. 405. 76,405. Nah, itu dia. Joule Joule per gram. per. Ya, dekat-dekat lah dari jawabanku. Oh iya. Oke, udah. Isi. Gram. Ting. Screenshot. How to screenshot. Yang mau jelasin silakan ya. Siapa datang? Haiko. Halo. Kok siapa? Oh saya. Bosnya lah. Oh, nggak tahu dah. Kimianya apa? Kenapa? Apa kok? Seton rumus kimianya apa? Ton? C3H6O. Kalian cara cari delta H ini apa? Kalian jumlah gitu kan? Iya. Ini 14. Oh, ya. Kenapa enggak? Oh. Oh alah, ya ini sama aja sih sebenarnya. Kalian ini cari CP. Oh, loh. Bentar. Oh iya. Jadi itu, ini kan harusnya cari CP mix-nya dulu tuh ya. Oh, cari CP mix dulu aku. Terus Iya. lanjut langsung delta adalah aku. Tapi sebenarnya itu CP mix-nya itu ada di sini kan. CP mix itu kan ini toh, fraksi kali CP yang di dalam sini. Gitu. Terus kalian jumlah. Iya, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi better pakai cari CP mix. Soalnya kayak gini, itu kesannya udah. Ya wes lah, nggak apa-apa. Kesannya terpisah. Ya, Kesannya itu kalau next time gitu aja, kok. kesannya itu pakai rule yang satu nanti. Padahal aseton sama 2 metil 1 pentanol itu gak mirip strukturnya. Nggak apa. Tapi benar tak? Jawabannya sih sama mbak aku. Aku udah kilojoule tapi. Konsep yang beda ya. Berarti aslinya harus nyari CP mix dulu ya, Bu? Cari CP mix dulu ya. Oke.
Ini harus dipresentasikan ini. Harus dipresentasikan lingkaran ini. Aku kayak ikut ya jadi penjaga pos. Tuh, kenapa? Kenapa? Gak apa-apa. Entah kenapa aku malas nge-MC. Video lo Do sekarang tuh. Ah, Video. video apa nih Pak? Cara do. Konsepnya udah beda. Ya, Bisa ada dikonsepnya kemungkinan bisa? semi offline. Ya, ada kemungkinan semi offline. Jadi kayak MC di Ubaya. Lebih asik. Iya. Oh, asik. Iya, Ubaya berarti. Tambah gak iso Pak aku. Kalau transport Jemput sama Osin loh. Loh, aku Sak jemput weh, sak jemput. Anjir asit belen ke Surabaya lah. belum. Loh, nanti mau nggak mau harus ke Surabaya. Iya, iya sih. Nah, enggak, ST-nya nggak turun, Des. Loh, gitu. Lah iya, jadi di proposal nanti tak tulis Unike sing naik jabatan. Wah. Oh, wis balik. Bukan 1754. Mari Tapi kabar. ngapa? Wis mari sapi. Yuk balik. Boleh. Skuy. Oke, iya. Oh iya, yang mau ibadah silakan ya. Oke, udah kembali semua ya. Recording in progress. Oke, kita langsung mulai saja biar nggak terlalu lama. Nah, test yourself halaman 368. By definition, what are CV and CP? Tadi kelompok berapa yang kerja itu? Kelompoknya kelompok 3. Coba CV itu apa? CP itu apa? Yuk, kelompok 3. Dijawab di sana aja. Maria. Kok Ya. yang CV itu heat capacity pada volume konstan, kalau yang CP heat capacity pada tekanan konstan. Oke, benar. Itu ya. Tapi nanti ada definisi lainnya aku tunjukin. Benar, CV sama CP itu. Oke, yang 2. Dia tuh bilang suppose the formula ini, data spesifik dengan rumus ini, itu dipakai untuk menghitung perubahan pada suatu senyawa gitu yang mengalami perubahan temperatur dan tekanan. Nah, itu terjadi misalnya A pada ideal gas, B highly non ideal gas atau gas tidak ideal, C itu liquid atau cairan. Kalian suruh tentukan yang paling mana yang paling kayak antara A, B, C itu kalau pakai rumus ini mana yang paling tepat, terus mana yang paling nggak akurat gitu. Kalau dari kelompok 3, yang mana yang paling akurat? Yang A. Terus yang B ya apa? Akurat kalau P-nya konstan. Iya, benar. Kalau yang C bisa dipakai, tapi kayaknya nggak akurat. Soalnya kan di depannya P gitu kan. Tapi bisa dihilangin.
Benar. Yang A benar itu akurat ideal gas. Kalau yang B itu tidak akurat karena di sini sudah dibilang ada pressure change. Jadi kayak tekanannya tidak konstan. Kalau yang C itu iya benar itu bisa masih akurat karena suku pertamanya itu dihilangin. Oke, nomor 3. Jika CP dari sebuah ideal gas kalori per gram derajat Celcius. Kayak dianggap sebagai sebuah konstanta, bukan fungsi suhu. Berapa perubahan entalpi dinyatakan dalam kalori jika gas ideal itu mengalami perubahan suhu dari 10 derajat ke 30 derajat Celcius dan banyaknya gas ideal itu adalah 5 gram atau 5 gram. Ketemunya berapa? 15 kalori. 15 kalori. Tunggu. Caranya gimana? Oh, bukan 50. Ya, 50 kalori. Caranya gini ya. Tunjukin. Salah, enggak. Bentar. Ini. Caranya kayak gini. Jadi itu kayak yang SMP dulu MGT. CV itu kalau by definition kalian lihat di filter itu adalah ini. Turunan parsial U terhadap T pada volume konstan. Kalau CP, oh ini salah tulis, ini P harusnya. Itu pada P konstan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kok turunan itu terhadap T, kenapa? Yang tahu nggak? Fungsi suhu. Fungsi suhu. Ya, fungsi aku unstable. Kenapa fungsi suhu? Boleh diulang? Per detik karena CV dianggap sebagai fungsi perubahan interval suhu. Kurang tepat, kasihan. Iya, fungsi suhu benar. CV itu, tapi kok kenapa rumusnya pakai turunan? Gitu. Atau delta? Yuk, siapa yang bisa jawab? Aku kasih clue ya. Clue-nya itu ada di grafik halaman 366. Soalnya perubahan U dibagi perubahan T itu sama dengan CV atau slope-nya itu. Jadi ini kayak CV itu kayak gradiennya gitu di Nah, grafiknya. ya itu jawaban yang ditunggu dari tadi. Ya, benar. Karena dia merupakan slope dari grafik U versus T. Kalau kalian lihat, bentar aku bukain bukunya aja ya. Nih grafik ini. Ini kan kalau kalian lihat itu, kalau slope itu kan dy per dx kan ya, dikalkulus dulu. Berarti kalau ini itu dulu itu sumbu y-nya yang tegak, x-nya yang datar, berarti kalau ini mau cari slope ya berarti yang tegak di per yang datar gitu kan. Delta U per delta T. Makanya ini kan del U per del T. Kayak gitu. Segitu simpelnya jawabannya. Itu aja. Lalu lanjut ke halaman 371 ya. 371
Oke, yang satu. Yaitu begini, kapasitas panas dari sebuah senyawa itu 28,5 Joule per mol Kelvin. Ingat bahwa temperatur di denominator itu penyebut, atau yang di sini itu kayak mengindikasikan interval. Interval maksudnya gimana? Kayak misalnya kenaikan 1 derajat Kelvin itu sebanding dengan 1 derajat Celcius gitu. Nah, terus dia tanya, what is the heat capacity of this species in Joule per mole degree Celsius? Jadi kayak berapa kapasitas panas senyawa ini dinyatakan dalam Joule per mole derajat Celsius. Kelompok 3 dapatnya berapa? Sama kok, 28,5. 28,5 tetap. Karena 1 derajat Kelvin itu naiknya sama kayak 1 derajat Celcius. Berubah satuannya aja. Ya benar. Yang nomor 2, the gas constant air is approximately equal to ini ya. Jadi kayak konstanta gas ideal dalam kalori per mol Kelvin itu 2 nilainya. Jika Cp untuk vapor adalah 7 kalori per mol derajat Celcius, estimate Cv for the vapor. Kalau Cp ada lagi, Cp dari sebuah liquid adalah 7 kal per mol derajat Celcius, suruh estimasi Cv-nya. Yang untuk vapor, Cv-nya berapa ketemunya? Ketemunya 5 kalori per mol. Caranya? Caranya pakai yang Cp sama dengan Cv plus R. 7 kurangi 2 jadinya ya. Kalau yang liquidnya itu sama, Cp sama dengan Cv. Jadi tetap 7 kalori per mol derajat Celcius. Oke, benar. Jadi kalau vapor itu dihubungkan dengan Cp sama dengan Cv plus R. Tapi kalau liquid, Cp bisa dianggap sama dengan Cv. Oke, yang nomor 3. Ini rasanya butuh lihat tabel B8 dan B9. Yang A dapatnya berapa? Yang A dapatnya 22,44 mJ per mol. Saya tunjukin tabel B8 aja. Oke, ini tabel B8. Yang A itu soalnya apa? Disuruh hitung perubahan entalpi nitrogen 1000 derajat relatif to 300 derajat. Jadi kan yang 300 derajatnya nitrogennya 8,12. Yang 1000 derajatnya 30,56. Tinggal dikurangi jadi 22,44. Ini sama yang 1000 derajat 30,56 ya. Oke, relatif tuh ini ya. Iya. Ya, jadi itu kalau relatif itu berarti ya akhir dikurangi awal. Jadi 30,56 kurangi 8,12. Kayak gitu, 22,44. Benar. Yang B soalnya itu delta H CO2 800 derajat 1 atm gas dan ke CO2 gas 300 derajat 1 atm. Jadi kalau dilihat di sini CO2 yang 800 berapa? 37,36. Yang 200 dan 311,58. Jadinya minus 25,78. Karena ini awalnya, ini akhirnya. Jadi akhir dikurangi awal gitu ya. Benar kan ya? Oke. Ya, itu delta H spesifik kilojoule per mol. Oke. Nah, yang nomor yang C itu dalam BTU per hour. Dari oksigen 500 derajat Fahrenheit 1,5 atm ke 200 derajat Fahrenheit 0,75 atm. Hitungannya. Gimana? Sama tapi di ini ya tidak diperhatikan. Ya, diabaikan tekanannya. Karena kalau gas ideal kan anggap gak pengaruh tekanannya ya. Jadi yang 500 derajat Fahrenheit itu 3094, yang di 200 derajat Fahrenheit itu 875. Jadi delta entalpinya itu minus 2219 BTU per ton.
Jadi ini dikurangi, tunggu. Proses pendinginan. Oh ya, 500 ke 200. 500 itu berapa? N2. 2976. Iya, 500 derajat ke 200. Jadi 200 kurangi 500. O2 aku. Oh iya, maaf aku kolek. Iya, O2. O2 ini ya berarti ya. Sama ini ya. Jadi ini dikurangi ini. Oke, benar. Jadi nanti tinggal dikalikan sama itu ya, 100 lb mol O2 per hour-nya ya. Dapat delta H. Kayak gitu. Benar jawabannya itu aku namanya main 221900 BTU per hour. Sama ya? Iya. Oke, itu ya. Jadi akhir kurangi awal ya teman-teman. Kalau nyari entalpi spesifik itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ask yourself yang ini. Yang ini tadi yang tak suruh kerjain kelompoknya. Kelompok 2, kelompoknya Natasha, Octavia, Jessica, Angeli, dan kawan-kawan. Oke, nomor 1, berapa jawabannya? 84,5. Oke, berarti anunya CA tambah anunya CP-nya C tambah 3 kali CP-nya O ya? Iya. Oke, benar. 84,5. Nanti aku share jawabannya ya teman-teman caranya. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2 itu pakai perubahan entalpinya heksen sama cycloheksen itu tinggal ditambah sesuai dengan yang rule pertama, itu totalnya 68 kJ. Ya, jadi ini benar ya. Show that delta H 68 kJ. Terus dia tanya, delta H spesifik kilojoule per kilogram mixture berapa? 22,667. Ya, benar. Nomor 3. Yang nomor 3 itu nggak dihitung, jadi langsung perubahan suhunya. Jadi totalnya 25 kal per gram. Pakai delta CPT, DT. Delta CP delta T. Ya. Ya, CP delta CP-nya dianggap seperti CP air karena dia 0,1% weight. Very dilute atau sangat encer. Gitu. Oke, benar. Terus yang nomor terakhir. Itu CP mix totalnya 0,77 kal per gram. Ya, benar. Itu kayak gini ya cara hitungnya. Tunjukin. Yang nomor 1 tadi tinggal dijumlah. Terus yang nomor 2 itu, jadi itu kayak cari massa dikali delta spesifiknya, itu dapat heksan sama cyclohexane. Terus tinggal dijumlah kayak gini. Kakek delta spesifik ini CPDT, kayak SMP dulu. Terus habis itu yang nomor 3 itu CPDT, CP-nya dianggap kayak air. CP mix itu ini, Y-nya water, kali CP-nya water, Y-nya etanol, kali CP-nya etanol. Sorry, ini bukan fungsi suhu, tapi CP biasa. Tapi nggak apa-apa sih. Dapatnya segini nanti. Jadi kalau ini karena dia per gram, maka kita pakai itu sudah sesuai persen etanol and 50% water by mass. Itu maksudnya fraksi massa 0,5 itu. Dan jadi kalau yang bawah ini gram, pakailah fraksi massa. Kalau yang ini per mol, pakailah fraksi mol di sini. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke problem 85. Tak jelasin dulu untuk yang problem ini, silahkan yang kerjain share screen ya.
Problem 85 aku jelasin. Problem 85 itu disuruh estimate the specific enthalpy of steam pada 350 derajat dan 100 bar relative to steam at 100 derajat Celcius and 1 atm. Disuruh pakai steam tables, terus bandingin sama kalau pakai label B2. Assuming ideal gas behavior. Terus ditanya, nanti hasilnya A dan B itu pasti beda. Kenapa kok bisa beda? Gitu. Silakan. Nah, jadi itu kan banyak halnya yang dari gas 100 Celcius 1 atm sampai yang masihnya tetap gas tapi 350 derajat Celcius 100 bar. Yang A itu pakai tabel D6 sama D7. Kalau kita lihat di tabelnya nanti ketemu di sini. Terus kalau yang B itu pakai tabel yang D2 yang CP itu. Kalau dimasukin itu angkanya tuh beda hasilnya. Soalnya menurut kita karena yang sangat bergantung sama tekanannya gitu. Kayak setiap tekanan itu ada spesifiknya gitu. Kalau yang CP itu yang tidak terlalu bergantung sama tekanan. Yang berbeda macam gitu, makanya hasilnya beda. Oh, benar. Intinya kalau yang B itu dia kan sebenarnya itu ada lintasan hipotetiknya ya teman-teman. Jangan di stop share, aku coret langsung di sini aja. Sebenarnya itu kan dia ada lintasan hipotetiknya kan 100 derajat ke 100 bar itu H2O vapor 100 derajat 1 atm. Terus habis itu dia turun ke H2O vapor 350 derajat 1 atm. Terus saya nggak cukup. Oh cukup sih, ini langsung ke sini. Oh enggak, sebentar. Minta tolong di stop share dulu, tak di whiteboard aja. Sebenarnya itu kan dia pakai lintasan hipotetik ya teman-teman. Itu kan kayak gini kan, awalnya itu dari H2O vapor 100 derajat 1 atm. Ini bahas yang nomor B ya. Dia mau jadi H2O vapor 350 derajat Celcius 100 bar. Nah, di sini kan harus kita turunin dulu. Suhunya kita naikin dulu misalnya. Vapor 350 derajat 1 atm tetap. Asumsi 1 atm 1 bar ya teman-teman. Meskipun 0,01325 bar. Nah, di sini kan yang tadi pakai CPDT itu kan. Nah, di sini karena gas ideal dia diasumsi 0. Padahal 1 bar ke 100 bar itu cukup besar. Gitu. Makanya kok bisa ada selisih kayak gitu tuh karena ini. Ini yang diasumsi sama dengan 0. Gitu. Oke. Yang A paham tak? Kok bisa dapat segitu dari steam tables? Masih ingat kan ya cara baca steam tables? Yang paham kasih jempol. Biar enggak kelamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih ada yang enggak jempol. Aku jelasin aja sekilas. Kita lihat yang superheated steam ya. Minta tolong salah satu tadi dibacain soalnya dari berapa sampai ke berapa itu. Kelompok yang kerja aja. Halo. Bacain yang mana ya? Yang tadi soalnya vapor ke berapa itu? Dua vapor dari berapa ke berapa? Dari
derajat Celcius sampai 350. Oh, 1 derajat Celcius 1 ATM ya. Iya, 1 ATM. Jadi ya. Ini kan lihat tuh, ini 100 derajat Celcius di sini. 1 ATM itu tak asumsi 1 bar. Kayak gitu. Meskipun dia 1,01325. Terus kalau ditarik lurus ke sini, itu kan dapatnya di sini kan. Itu. Terus 350 derajat, berapa bar itu? 100 bar. 100 bar. Oke, berarti kurang turun. Ingat dulu ya, 2676 kondisi awalnya. Satuannya apa? Satuannya itu, nah, kalian bisa lihat satuannya tuh di sini. Nih, kilojoule per kilogram di sini. 350 derajat 100 bar. Apa sih ini? 350 derajat itu kan kolom yang terakhir ini ya. Terus kalau kita lihat dia di 100 bar itu ini kan 2926. Tadi yang awal itu 2676, yang akhir 2926. Kebalik. Yang awal itu yang ini, yang akhir tuh ini. Jadi kalau mau tahu delta H spesifik atau H spesifiknya kan dia mintanya itu 350 derajat relatif. Pokoknya referensinya itu 100 derajat 1 ATM dikurangi yang ini. Makanya dapatnya 250. Kayak gitu. Terus molecular weight-nya air jangan dibulatin 18, tapi lihat di tabel B1 tuh 18,016 gitu. Satuannya gram per mol. Oke, lanjut ke problem 8 titik berapa ya sedikit. 8.15. Kelompoknya Ayu, Riksan, dan kawan-kawan. Oh, tak jelasin dulu. Problemnya itu ya apa? Kalau yang tadi 8.5 itu misalnya kalian coba nanti kalau di rumah itu ya di rumah sih, maksudnya setelah kelas ini itu kalian coba ganti ini 1 bar, ini juga 1 bar. Nanti steam table sama tabel B2 itu akan mendekati, hasilnya akan mirip. Tidak ada perubahan tekanan yang harus diabaikan. Kita ke 8.15. Terus ceritanya gini, ada aliran water vapor mengalir dengan laju alir molar ya ini ya, 250 mol per hour. Dari itu kayak dia tuh dibawa dari 600 derajat 10 bar ke 100 derajat 1 ATM. Terus dia tanya, kan itu turunkan suhunya ya, didinginin gitu. Dia tanya estimate the required cooling rate atau delta H, delta H, Q titik di atas itu. Dengan 3 cara, 1 dengan steam table, 2 dengan heat capacity data dari tabel B2, dan 3 using specific enthalpy dari tabel B8. Terus yang B tanya, yang mana yang paling akurat dari yang A itu? Cara 1, 2, atau 3? Terus yang C itu tanya, metode 1 dan metode 2 itu bedanya apa? Yuk, kelompoknya Irf dan kawan-kawan. Share screen. Sudah masuk kah? Sudah. Oke, silakan bagi yang bertugas. Jadi itu yang nomor 1 ngerubah dari 200 mol per jam ke kilowattnya itu pakai tabel B2. B6 yang pakai steam table. Yang 2676 itu didapat dari yang suhu 100 di 1 bar sama
yang suhu 600 1 bar. Coba satuannya jadi dapat minus 1,287 itu. Yang I2 itu pakai tabel B2 yang pakai integral CP/dt. Lalu yang 3 itu pakai tabel B8. 2,54-nya dari yang suhu 100, 20,9-nya dari suhu 600. Kalau yang paling akurat itu yang I, yang cara pertama. Karena yang I itu paling memperhitungkan suhu sama tekanannya. Kalau Halo. Oh ya, Co-hostnya live, mungkin stop dulu. Co-hostnya disconnect. terpental sih kayaknya. Suaraku jelas tapi? Ya, Mas. Jelas. Tes, halo. Masuk kok. Oke. Sorry, aku ke apa? DC tadi. Tadi udah selesai tanya sini. Iya, sampai yang itu. Itu cara yang paling akurat itu yang cara pertama. Karena memperhitungkan suhu sama tekanannya. Oke. Yang C itu udah dijawab belum? Apa tadi ya pertanyaannya yang C? Yang C itu ke metode 1 dengan metode 2 itu bedanya apa? Apa yang menyebabkan dapatnya berbeda? Wait. Oke, mungkin aku bantu jawab aja ya. Itu kalau di lintasan hipotetik itu, yang di gambar itu kan ada perubahan tekanan kan di HA ini. Kalau yang di B kan cuma ngitung ini kan. Yang cara 2 kan cuma ngitung ini kan, CP/dt di sini. Yang ini diabaikan 0. Sedangkan yang A dia yang perhitungan itu. Itu yang menyebabkan beda. Itu. Oke, caranya. Kalau paham, kasih reaction aja. Mana kok tadi yang... Oh, yang bedanya itu ini. Yang A, steam tables, itu kan dia itu sudah nunjukin kayak properties atau spesifik enthalpy pada suhu dan tekanan tertentu kan. Itu kayak perubahan tekanannya itu dia anggap punya perubahan enthalpy juga. Tapi kalau yang di B ini, cara kedua ini, itu kan dia CP/dt itu sebenarnya ngitung yang perubahan suhu kan. Ini kok gini? Iya. Ini 10 bar ya maksudnya Mas Ian ya? Tadi kalau ngeliat konversinya kan 1 ATM sama 1 bar itu selisihnya nggak terlalu banyak, jadi dianggap aja 1 bar. Oh, harusnya 10 sih itu, harusnya 10 sih. Soalnya kan cuma boleh pindah 1 tok toh. Mau thermo dulu atau pressure dulu gitu. Ini 10 bar ya. Jadi itu yang B itu caranya CP/dt itu cuma menghitung yang ini, yang H atau yang HB ini meskipun dia ada perubahan tekanan 10 bar ke 1 ATM, dia nggak dihitung. Kayak dianggap 0 gitu. Tapi yang A dia nggak mengabaikan perubahan tekanannya itu. Makanya bisa beda. Jadi yang paling akurat tadi yang mana tuh? Yang A, yang nomor 1. Oke, thank you. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini tak stop share dah kok. Kalau nggak ada yang tanya, ya silakan di stop share. Kita lanjut ke problem berikutnya. Kelompoknya apa tadi? 817. E-chart Sandy Charles. Ya aku share screen ya aku. Iya.
Oke, Go. Ya, sudah terlihatkah, Go? Sudah. Oke. Ini yang jelasin ya, guys. Gas. Oh, oke. Ya, jadi untuk problem 8.17 ini itu kan yang diketahui masanya 50 kg, lalu T1-nya 10 Celsius, T2 50 Celsius dengan tekanan 1 atmosfer. Yang A ditanya the true heat capacity dari Na2CO3, di mana CP-nya diketahui 1,14 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Jadi cara nyarinya massa dikali CP dikalikan oleh perubahan suhu. Halo? Kok Kevin raise hand? Gak tahu kenapa. Sorry, tak potong dulu ya. Aku lupa jelasin problemnya. Oh, oke, Go. 817 ini gini teman-teman problemnya. Dia suruh hitung heat required atau panas dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 50 kg natrium karbonat atau Na2CO3 dari 10 derajat ke 50 derajat 1 atm. Disuruh ngitung pakai, ini kayak dia punya heat capacity-nya Na2CO3 berupa konstanta, sama heat capacity, suruh coba juga pakai heat capacity yang diestimasi pakai Cops rule, yang tadi per atom itu. Terus disuruh hitung percentage error. Berapa? Error itu kan rumusnya hasil percobaan kurangi teoritis per teoritis kali 100% di mutlak. Kayak gitu. Ya, lanjutin Warren. Sorry, tak potong. Oke, Go. Share screen ya. Tadi kan sudah, berarti Q-nya M kali CP kali perubahan suhunya. MC delta T. Jadinya 2,280 kilojoule jadikan ke joule. Berarti kan dikalikan 1000, jadi 2280 joule. Lalu yang B-nya itu a heat capacity estimated by Cops rule. Calculate the percentage error in the latter calculation. Yang diminta berarti errornya berapa ya? Persen errornya. Jadi cari dulu untuk di itunya, di CP-nya. CP-nya cari terlebih dahulu, nanti nemu CP-nya berapa. Nah, habis cari CP-nya terus baru cari errornya. Nah, errornya itu dari CP dikurangi literature-nya tadi yang Q literature per literature itu dimutlak dikalikan 100%. Nanti nemu berapa errornya. Iya, thank you Warren. Bentar, jangan di stop share dulu. Ini kali ya. Gak kelihatan. 2 kali 26. Oke, untuk Cops rule, minta tolong ditulisnya seperti ini ya teman-teman. CPA Na2CO3 sama dengan 2 kali CPA Na tambah CPA-nya C tambah 3 kali CPA-nya O. Kayak di buku. Satuannya joule per mol derajat Celcius. Terus nanti dikonversi sesuai kebutuhan. Terus cara cari error itu QB ini, Q yang hasil dari pakai CP-nya Cops rule dikurangi Q yang hasilnya CP-nya literatur, QA itu, per yang QA. Kali 100% dimutlak. Gitu. Sama kayak praktis dulu cara carinya. Oke, makasih Warren. Oke, thank you, Go. Lanjut ke terakhir, problem 818. Kelompok terakhir. Iya. Oke, udah masuk ya. Sudah. Bentar. Aku buka bukuku lagi. Oke, jadi kan dia tertulis kalau
fraksi massa. Massa apa mol tuh? Oh, massa. Massa dari aseton tuh 0,3 kan, 30%. Jadi 0,3. Terus untuk 2 metil 1 pentanol atau C6H14O itu 0,7. Kemudian juga diketahui itu suhu awalnya 45 derajat Celcius. Terus suhu yang kedua atau T2-nya itu 20 derajat Celcius. Kitanya delta H-nya. Yang pertama itu diasumsikan delta H mix-nya itu 0. Dari CP dari 2 metil 1 pentanolnya itu bisa dilihat di tabel B9 ya nggak salah. B10. Jadi kita cari dulu kayak C-nya itu kan 12 Joule per mol derajat Celcius. Nah, karena C-nya ada 6, berarti tinggal dikali. Ya, kayak nyari MR gitulah anggapannya. Ya, dikali ditambah semua, hasilnya kayak gini, 349. Terus untuk CP-nya aseton itu bisa dicari di B2. Kayak yang waktu itu. Nah, di B2 kan tertulisnya kan 0,123 plus 18,6 kali 10 pangkat min 5 T kilojoule per mol. Nah, ini karena Ricardo suka mainnya gercep cepat, akhirnya langsung delta H aseton. Delta caping sih. Ini lupa capingnya, guys. Nah, itu kita kalikan fraksi massanya tadi, terus dikalikan 1 mol per mr-nya si aseton. Terus dikali CP-nya. Jangan lupa pakai integral. Terus hasilnya ini. Nah, ini kan hasilnya masih kilojoule. Kita ubah jadi joule, hasilnya min 16,632 joule per gram. Terus lanjut, ini kita cari delta H dari 2 meter 1 pentanolnya. Ya, yang pertama kita masukin dulu fraksi massanya, kemudian dikalikan 1 mol per ini MR-nya juga sama. Ya, kurang lebih sama lah kayak yang di atas. Nah, ini kita masukkan yang tadi habis penjumlahan menggunakan tabel B9-nya, terus nemunya ini, min 59,773 Joule per gram. Nah, untuk delta H-nya sendiri ada di sini, guys. Nah, delta H-nya itu cuma ditambahin aja dari yang aseton sama 2 meter 1 pentanol. Hasilnya min 76,405 Joule per gram. Itu. Tapi tadi kemarin, tadi tuh kalau saya bilang ada yang kelewatan. CP mix kalau nggak salah. Jadi katanya kalau saya harus pakai CP mix terlebih dahulu. Itu mungkin. Oke, jangan di stop share. Benar, itu harusnya pakai CP mix dulu ya. Sebenarnya tuh di sini udah ada mereka cari CP mix. Di CP mix itu kan fraksi massa dikali CP-nya senyawa itu kan. Ini CP-nya di dalam sini. Ini sama ini. Terus ada akhirnya mereka jumlah H aseton sama hanya C6H14O itu. Akhirnya ini tuh kayak kejumlah gitu. Ini kali ini tuh kejumlah, ini kali ini juga kejumlah. Makanya hasilnya sama gitu. Tapi untuk amannya silahkan cari CP mix dulu ya. 0,3 dikali ini tambah 0,7 kali ini. Nah, nanti ini juga waktu kan itu mintanya per gram ya. Jangan lupa CP mix itu kan masih satuannya dalam per mol. Padahal tunggu. Kalau tabel B2 ya masih per mol. Jadi nanti harus dikonversi ke gram dengan cara ini pakai MR ini. MR itu yang 58,08 sama ini. MR-nya di tabel B1 ada, tapi kalau yang C6H14O ini seingatku ada di Google, nggak ada di situ. Mana? Filter. Nanti kalau sudah, baru di integral CPDT. Jadi nanti integralnya itu adalah delta H sama dengan integral CP mix DT dari suhunya 45 sampai 20 derajat Celcius. Gitu ya.
Oke, jawabannya udah mirip kok. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh di stop share nggak apa-apa. Nanti materinya aku share. Kalau nggak paham, boleh tanya. Oke, kalau nggak ada, ya minta tolong semuanya on cam dulu. Jangan lupa minggu depan kuis ya. Jumat. Bahannya katanya bulan itu cover, pokoknya nggak cover bahan minggu 1 dan minggu 2 aja. Oke, sudah teman-teman. Thank you sudah responsnya.